Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat berjumpa kembali anak-anak ibu kelas 5A SD Negeri 003 Tanjung Pinang Barat. Masih bersama Bu Fatma dalam video pembelajaran. Masih semangat ya? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tema 1 dengan judul organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2 manusia dan lingkungan. Pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai antara lain 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. 2. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. 3. Dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. 4. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan bertanggung jawab. Nah, Benny dan Pak Anto masih berkeliling desa. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kuku berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Benny. Betul sekali Benny. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera. Jawab Pak Anto. Nah, di tubuh kita ada yang namanya otot. Kamu masih ingat kan? Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Namun otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia antara lain menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Otot juga berfungsi untuk menggerakkan jantung serta mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, otot manusia bermacam-macam. Ada yang disebut otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong yang terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Otot polos dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot polos tidak dipengaruhi oleh perintah dari otak. Nah, otot polos tidak bisa kita sentuh ya, karena berada di organ bagian dalam tubuh kita. Yang kedua, ada yang disebut otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka atau tulang di tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Jadi otot lurik tidak bisa bergerak sendiri. Otot lurik juga dinamakan otot rangka,
karena menempel pada rangka atau tulang. Dinamakan lurik karena ada sisinya yang gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, ciri-ciri otot lurik bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Otot lurik melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah, bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel. Otot lurik juga mempunyai pigmen mioglobin dan inti selnya berada di tepi. Yang ketiga ada yang namanya otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau tanpa berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung berbentuk silindris atau seperti tabung. Kemudian memiliki percabangan dan otot jantung terletak pada jantung. Otot jantung memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus, tidak membutuhkan istirahat. Otot jantung akan berhenti bekerja ketika makhluk hidup meninggal dunia. Nah, ada bacaan tentang otot manusia. Silakan membaca dan menemukan ide pokok yang ada pada masing-masing paragraf. Yuk kita mulai. Paragraf pertama. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Ide pokok paragraf ini adalah fungsi utama otot dalam tubuh. Paragraf kedua. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Ide pokok pada paragraf kedua ini yaitu otot tubuh manusia berperan dalam gerakan yang disengaja. Paragraf berikutnya, paragraf ketiga. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Silakan cari sendiri ide pokok paragraf ketiga dan paragraf-paragraf berikutnya. Nah, setelah membaca teks tentang otot, tentunya kamu bisa membuat gambar, cover, atau halaman sampul sesuai dengan bacaan tentang otot tadi. Masih ingatkah kamu pengertian dan unsur yang harus ada dalam cover atau halaman sampul buku? Cover atau halaman sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa memengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi sebuah buku secara keseluruhan. Untuk itu, sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Ketiga, terdapat nama penulis buku.
Juga terdapat identitas penerbit buku. Cover juga harus menyertakan gambar yang menarik. Dan di bagian sisi belakang terdapat sinopsis isi buku. Yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku atau bagian samping. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latar belakangnya. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yaitu latar yang berwarna putih dan tulisan yang sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega, agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Tapi ada juga desain yang penuh warna dan penuh gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, cobalah kamu membuat cover kreasimu setelah membaca bacaan tentang otot tadi. Silakan buat cover kreasi, bisa dengan latar putih atau dengan gambar yang menarik, disertai warna yang mencolok. Jangan lupa sertakan namamu. Terima kasih. Untuk membuat cover, kamu diberikan waktu 1 bulan. Nah, ada bacaan tentang otot manusia. Silakan membaca dan menemukan ide pokok yang ada pada masing-masing paragraf. Yuk kita mulai. Paragraf pertama. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi.